Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh soleha, insyaallah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat video rangkuman materi pembelajaran untuk persiapan penilaian akhir tahun di semester 2. Penasaran bagaimana rangkuman materinya? Silakan simak video berikut ini. Kali ini kita akan merangkum dan membahas ulang materi dari pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, soleh solehah yang Bapak banggakan dan Bapak dan Ibu guru sayangi, kita masuk ke bahasa Indonesia. Pertama bab 7. Alhamdulillah, untuk bab 7 ini materinya sangat banyak ya. Alhamdulillah banyak. Yang pertama ada syair dan rima, makna. Makna itu maksudnya adalah arti ya, arti dari syair dan rima. Kemudian yang kedua ada pola AA, BB, AA, AA, AB, AB. Yang ketiga membuat syair berpola, silsilah keluarga, nenek, kakek, paman, bibi, ayah, ibu, adik, kakak, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kata serapan. Artinya adalah kata serapan dari bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa-bahasa lain. Contohnya dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta. Yang keempat yaitu konjungsi atau kata penghubung. Yang kelima, contoh dari konjungsi, fungsi konjungsi, bentuk-bentuk dari konjungsi, ciri-ciri dari konjungsi, dan penggunaan konjungsi dalam sebuah kalimat. Kita masuk ke bab 8. Yang pertama ada membaca nyaring atau bersuara. Yang kedua jenis paragraf, deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Yang ketiga fakta dan opini, pengertian dan contoh kalimat. Pengertian itu artinya apa yang dimaksud dengan fakta dan apa yang dimaksud dengan opini. Dan yang keempat adalah kegiatan menyunting cerita. Untuk lebih lengkapnya, Bapak minta soleh-solehah untuk memperhatikan pembahasan di buku pelajaran berikut ini. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Bismillah, soleh-solehah, Bapak mau memberikan beberapa tips untuk soleh-solehah sekalian di rumah. Bagaimana cara belajar yang efisien dan efektif. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu yang lama, ya kan? Karena kan kita butuh istirahat dan waktu tidur yang cukup, jadi belajarnya nggak perlu berlama-lama, ya. Jadi yang pertama kita mulai dari peta konsep. Nah, dari peta konsep bab 7, kita akan mempelajari beberapa hal, di antaranya ada lagu, rima, teks berima, mencari informasi, topik diskusi, teks narasi, pendapat, konjungsi, teks narasi, dan terakhir membaca nyaring. Nah, setelah kita di peta konsep, kita langsung ke rangkuman. Nah, jadi nggak perlu langsung dibaca satu-satu, itu nggak perlu ya, soleh-solehah. Kita langsung ke rangkuman. Kita baca perlahan-lahan. Jadi Bapak minta soleh-solehah sambil membuka buku ya. Jadi kita belajar bareng-bareng pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menyimak lagu yang diperdengarkan membutuhkan perhatian yang lebih seksama. Rima adalah persamaan huruf atau suku kata pada akhir baris. Huruf akhir yang sama dapat ditemukan pada baris yang berurutan disebut berima, A, A, B, B, atau
A A A A A. Rima dapat pula pada baris yang berselang-seling disebut berima AB AB. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dengan baik. Tanyakan dengan bahasa yang singkat, padat, dan mudah dimengerti. Catat baik-baik hasil wawancara kalian. 6. Untuk menggabungkan dua kalimat diperlukan konjungsi atau kata sambung. Selain itu, sesudah itu, selanjutnya merupakan kata sambung atau konjungsi yang letaknya di awal kalimat. Nah, setelah kita kerangkuman, yang harus kita lakukan ketiga adalah membahas soal gitu. Membahas soal. Pastikan semuanya sudah dikerjakan ya, bagian A, bagian B, bagian C. Ini buku Bapak masih bersih ya. Ya. Harapannya sudah dikerjakan. Nah, tahap ketiga baru kita kembali lagi ke awal. Dari rangkuman tadi ada beberapa hal yang luput dari rangkuman atau tidak dibahas di rangkuman. Salah satu yang tidak dibahas di rangkuman adalah ini dia. Yang pertama tentang syair. Syair sebuah lagu dibuat dengan memperhatikan unsur estetika atau keindahan. Sebuah lagu dipengaruhi berbagai faktor, misalnya nadanya, syair lagunya maupun isinya. Nah, itu tentang syair. Yang kedua yang luput dari rangkuman adalah rima ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia ya. Rima atau persamaan bunyi di baris akhir lagu. Setelah memahami semua itu, kalian pun dapat menulis atau membuat teks yang menggunakan rima. Yang kedua yang luput dari rangkuman adalah ini dia. Kata-kata serapan dari bahasa asing. Yang pertama ada fakta, multikulturalisme, multilingualisme, memicu, konflik, dan unik ya. Setelah itu ada silsilah keluarga. Kemudian kita langsung, nah ini contohnya soal solihah ya. Bapak dan Ibu guru mohon untuk solihah dihafal dan diingat dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, bahasa Portugis, bahasa Sanskerta, dan Belanda. Kita masuk ke konjungsi. Kalau kita lihat dari halaman 179 solihah, kalau di sini fungsi konjungsi ada 4. Yang pertama menjelaskan kejadian yang akan terjadi selanjutnya, menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya, menjelaskan keadaan yang bertentangan atau berlawanan, yang keempat menguatkan keadaan sebelumnya. Itu dari fungsi konjungsi. Jadi mohon diingat ya solihah. Kalau contohnya selanjutnya, setelah itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibatnya, akan tetapi, namun, tetapi, malah, bahkan. Alhamdulillah. Kita lanjut ke bab 8. Jadi konsepnya sama ya. Pertama kita ke peta konsep. Ada teks, membandingkan teks, presentasi, elemen visual, informasi, struktur tes, dan swasunting. Nah, setelah itu kita lanjut ke
kita lanjut ke rangkuman ya. Jadi dari peta konsep ke rangkuman langsung. Ada membaca nyaring sering disebut membaca bersuara ya, atau membaca lantang juga bisa ya. Hal terpenting dalam membaca nyaring adalah intonasi kalimat. Dalam menyimak cerita, kalian harus dapat menyebutkan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalian juga harus dapat menjelaskan tentang apa yang dialami tokoh. Selain itu, juga bagaimana tokoh tersebut menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, ada paragraf deduktif apabila kalimat utama berisi ide pokok berada di awal kalimat. Ya, perhatikan kata kuncinya. Deduktif di awal. Oke. Kita lanjut ke yang kelima, solih-solihah. Paragraf induktif apabila kalimat utama berisi ide pokok berada di akhir kalimat. Perhatikan kata kuncinya, induktif di akhir. Dan yang terakhir, paragraf campuran apabila kalimat utama berisi ide pokok berada di awal paragraf dan diperkuat kalimat utama berisi ide pokok di akhir paragraf. Jadi paragraf campuran itu adalah paragraf mix ya, campuran antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang ketujuh, fakta adalah suatu yang sudah tentu benar karena berdasarkan kenyataan. Opini adalah suatu yang kebenarannya masih dipertanyakan karena hasil dari pendapat atau buah pikir seseorang. Yang terakhir, kegiatan menyunting adalah memeriksa dan memperbaiki cerita jika ada yang perlu diperbaiki. Karena kamu lakukan sendiri penyuntingan itu, maka disebut swasunting. Setelah itu kita ke soal. Jadi harapannya dikerjakan secara mandiri. A, B, C ya, bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, setelah selesai kita lihat apa yang tidak masuk di rangkuman. Tapi kalau rangkuman bab 8 lebih lengkap ya dibandingkan rangkuman di bab 7. Coba kita lihat apa yang terlewat. Sepertinya tidak ada yang terlewat. Oh, ini nih. Yang terlewat adalah kegiatan menyunting cerita. Saya bisa lihat ya, menyunting cerita itu nanti kita menjelaskan ulang judul ceritanya, penulis ceritanya, tokoh utamanya, tokoh pendukung membantu, hal yang diinginkan tokoh utama, hal yang tidak diinginkan tokoh utama, alasan tokoh utama menginginkan, tindakan yang dilakukan oleh tokoh pendukung, apakah tokoh utama berhasil menyelesaikan masalahnya, dan yang terakhir siapa saja tokoh pendukung yang membantu menyelesaikan permasalahan. Baik, alhamdulillah cukup itu saja rangkuman yang bisa Bapak bantu sampaikan. Semoga bermanfaat kepada soleh-soleh sekalian. Nah, tidak rasa kita belajar kali ini hanya sekitar 10-15 menit. Ya kan? Jadi belajar itu tidak perlu lama, yang penting apa? Efisien dan efektif. Itu saja. Terima kasih untuk soleh-solehah yang telah meluangkan waktunya. Doakan Bapak untuk dimudahkan membuat rangkuman materi pembelajaran berikutnya, karena Bapak berharap soleh-solehah mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan ya. Bapak berharap soleh-solehah mendapatkan nilai dan hasil yang memuaskan. Itu saja soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.